Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ari Pamungkas dengan nomor MPM 221100024 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Operasional mengenai jadwal master produksi atau Master Production Schedule atau bisa disingkat juga dengan MPS. Master Production Schedule atau disingkat dengan MPS atau juga bisa disebut dengan jadwal master produksi adalah rencana yang menyatakan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang harus diselesaikan, dan kapan produk tersebut harus diselesaikan. Master Production Schedule juga dapat dikatakan sebagai rencana penyelesaian akhir dari item-item yang diproduksi. MPS merupakan bagian penting dari proses perencanaan produksi. Terdapat 6 tujuan dari MPS. Yang pertama adalah menetapkan tanggal jatuh tempo untuk ketersediaan item akhir. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang ketiga adalah untuk menetapkan jadwal produksi khusus untuk komponen yang digunakan dalam item akhir sebagai input untuk perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, untuk mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. Yang kelima adalah untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan yang keenam adalah untuk menjaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam penyusunan master schedule production. Yang pertama adalah jumlah item individual harus sama dengan jumlah agregat dari rencana produksi. Dengan kata lain, jumlah kuantitas MPS harus sama dengan jumlah kuantitas rencana. Yang kedua adalah total kebutuhan untuk suatu produk harus dialokasikan dari waktu ke waktu secara efisien. Yang ketiga adalah kapasitas produksi tidak bisa diasumsikan tidak terbatas. Keterbatasan kapasitas harus dikenali. Jika kapasitas diasumsikan tidak terbatas, MPS tidak akan realistis dan fleksibel. Ini akan menyebabkan keterlambatan, persediaan tinggi, ketidakpuasan pelanggan, dan biaya yang lebih tinggi. Input dan output dari jadwal produksi utama. Input dari jadwal produksi utama meliputi 1. Perkiraan permintaan, 2. Biaya produksi, 3. Biaya persediaan, 4. Pesanan pelanggan, 5. Persediaan, 6. Pasokan, 7. Ukuran lot, dan yang terakhir adalah lead time produksi. Output dari jadwal produksi utama meliputi yang pertama ada kapasitas, 2. Jumlah yang akan diproduksi, 3. Tanggal jatuh tempo, 4. Kuantitas yang dapat dijanjikan, dan yang kelima ada perkiraan saldo tersedia. Horizon perencanaan untuk MPS adalah jumlah waktu jadwal utama berlanjut ke masa depan. Teknik yang digunakan untuk penjadwalan produksi utama bergantung pada prioritas kompetitif perusahaan. Yang pertama adalah strategi make to stock. Perusahaan yang menggunakan strategi make to stock biasanya menjadwalkan produksi item akhir. Sedangkan perusahaan yang menggunakan strategi make to order menjadwalkan item yang dibeli. Yang kedua adalah strategi assemble to order. Perusahaan yang menggunakan strategi assemble to order menjadwalkan komponen atau subrakitan utama untuk memanfaatkan kesamaan suku cadang untuk berbagai induk item akhir. Perusahaan assemble to order akan menjadwalkan subrakitan atau modul utama yang dapat dirakit untuk membuat opsi produk tertentu yang dipesan oleh pelanggan. Jadwal perakitan akhir dikembangkan kemudian ketika pesanan pelanggan diterima. Penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi adalah bagian penting dari manajemen sistem produksi operasi. Dalam konteks manufaktur, penjadwalan adalah penugasan orang ke pekerjaan atau pekerjaan ke mesin untuk kapasitas manusia dan mesin tertentu. Fungsi penjadwalan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan maksimum pabrik dengan biaya minimum. Yang kedua adalah memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja optimal dan terdistribusi secara merata. Yang ketiga adalah menjaga diri agar selalu mengetahui tentang perekrutan, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja,
hari libur, cuti, dan lain-lain. Gantt chart sebagai alat bantu penjadwalan. Gantt chart dikembangkan oleh seorang insinyur Amerika yaitu Henry L. Merupakan sebuah alat bantu yang sangat berguna dalam pemuatan dan penjadwalan, pengiriman, dan kemajuan. Bagan ini biasanya digambar pada lembaran cetak atau bergaris, atau bisa juga digambar di papan bergaris. Ada beberapa jenis Gantt chart yang berbeda, tetapi yang paling umum dan yang paling banyak digunakan adalah bagan beban dan bagan jadwal. Metode penjadwalan. Berdasarkan waktunya, proses penjadwalan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penjadwalan maju atau forward scheduling dan penjadwalan mundur atau backward scheduling. Dalam penjadwalan maju, semua aktivitas dijadwalkan dari tanggal pelepasan pesanan yang direncanakan. Aturan urutan prioritas. Yang pertama adalah random. Pilih pekerjaan apa saja dalam antrian dengan probabilitas yang sama. Aturan ini sering digunakan sebagai tolak ukur untuk aturan lainnya. Yang kedua adalah first come atau first serve. Aturan ini terkadang dianggap adil, karena pekerjaan diproses sesuai urutan kedatangannya. Yang ketiga adalah shortest processing time. Pekerjaan dengan kebutuhan waktu pemrosesan tersingkat didahulukan. Aturan ini cenderung mengurangi persediaan pekerjaan dalam proses, rata-rata waktu tunggu, dan rata-rata keterlambatan pekerjaan. Yang keempat adalah earliest due date. Yang kelima adalah critical ratio. Yang keenam adalah least work remaining. Yang ketujuh adalah fewest operation remaining. Dan yang terakhir adalah least setup. Master Production Scheduling adalah tentang menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Ini adalah jadwal penyelesaian akhir dari item-item. Master Production Schedule merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Ini bisa dikatakan sebagai induk dari semua jadwal produksi. Master Production Schedule memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengendalian operasi manufaktur kepada produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.